Mengapa ya sekarang anak-anak cenderung tidak suka terhadap matematika? Apalagi gurunya galak, gak pernah tersenyum, sukanya marah-marah. Aduh, matematika menjadi momok besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mengulas mengapa anak-anak cenderung tidak suka terhadap matematika sekarang ini. Tapi ini sebelumnya di belakang kita nih, ini adalah salah satu hero favorit aku, Gusen. Walaupun aku nggak pernah main Mobile Legends, tapi ya dengar-dengar dia hero favorit, sering di ban di Epic. Tapi ya saya suka gayanya, cool. Teman-teman, sebenarnya kita bahas ya nih, kita sedikit bercerita mengapa sih matematika itu sekarang cenderung anak-anak ketidaksukaan dia semakin tinggi. Jadi ketika dia, apalagi gurunya mohon maaf nih pada guru-guru yang senior, pada guru-guru yang gurunya pertama udah galak, udah mukanya udah mengut, atau cuman mukanya itu nggak pernah tersenyum. Yang bertiga, gurunya ya sering marah-marah ketika siswanya tuh nggak pernah paham atau nggak sulit memahami, ya sering marah-marah, ini loh. Nah, itu menjadi faktor mengapa matematika tidak disukai. Oke. Guru itu sudah semaksimal mungkin ya, ada guru tipe A, guru tipe B, guru tipe C. Guru tipe A kayak gini, sifatnya gini, guru tipe B gini. Nah, itu tujuannya sama, untuk bisa biar matematika tuh enak, fun ya biar diterima dengan baik ya. Oke, satu. Tapi bukan itu yang kita bahas, bukan segi gurunya, tapi segi kemampuan siswanya ya. Baik, dulu ketika anak kecil ya umur 2 tahun, 3 tahun, dia mungkin dikenalkan pertama kali adalah angka. Dia bisa menghitung 1, 2, 3 sampai 10, dia dianggap hebat. Apalagi dia bisa membaca, dianggap hebat. Lambat laun, dia kelas 1, dia bisa mengikuti penjumlahan, bisa mengikuti pengurangan dengan baik, lambat. Nah, karena apa? Karena sebelumnya dia sudah tahu penjumlahan. Angka 1 gimana, angka 2 gimana, angka 3 gimana. Dia udah, landasannya udah tahu. Lambat laun, kelas 2 udah dikenalkan perkalian, lambat tahun kelas 3 udah perkenalkan pembagian dan sebagainya. Sampai kelas 6 dia sudah materinya tapi mentok di kelas 3 kadang siswa itu banyak yang jeblok. Maksudnya jeblok itu banyak siswa yang matematikanya turun drastis. Makanya dia panggil, apalagi dia terus apalagi dia orang beradab, panggil guru privat. Nah, itu kan menjadi masalah. Nah, sebenarnya matematika ini kita belajarnya secara bertahap. Maksudnya bertahap. Ketika anak itu sudah tahu angka 1 sampai 10, kelas 2 dia harus diajari terus perkalian, penjumlahan, sampai gimana. Ada tips-tips, ada bagaimana penjumlahan, bagaimana perkalian dan bagian ini. Dasar-dasar itu harus dikuatkan. Ketika dia tidak kuat, jangan sampai diberi soal yang lebih tingkat tinggi. Oke. Terus masuk di kelas 3 dia dikuatkan lagi. Jangan sampai dia yang kelas 2 tidak kuat, kelas 3 ada ilmu yang baru, dia akan ngedown di situ. Nah, itulah harusnya dia dikuatkan dari kelas 1, kelas 2 dikuatkan, kelas 3 tuh tantangannya seperti ini loh, dibukakan. Dikasih tahu, besok kamu kelas 3 tantangannya seperti ini, kelas 4 kamu tantangannya seperti ini, dibukakan, dilengkapi dengan dasar yang kuat. Nah, itu nanti
ketika masuk kelas selanjutnya dia akan lebih mudah. B1 ya. Terus tentu kita memahami bahwa semua siswa memiliki kemampuan dasar penangkapan itu berbeda-beda. Oke, good, benar. Inilah yang menjadi tugas bersama, tidak hanya menjadi guru tapi orang tua. Ya, kita nih semua ketika di guru itu menjelaskan terus di rumah nanti tidak ada pengulangan materi, terus di kemudian hari dia memasuki materi baru, dia akan cenderung tidak bisa mengikuti materi tersebut. Jadi intinya kita harus bekerja sama ketika anak itu tidak mungkin mampu atau belum mampu memahami materi ini. Jangan sampai dia ditambah materi yang baru. Dan tentu ini materinya banyak, satu semester hanya berapa kali pertemuan, nanti belum jam kosong, belum jam untuk ulangan dan sebagainya. Terus bagaimana untuk mengejar materi? Nah ini yang harus dicermati. Dia harus dibekali atau dia harus setidaknya dia dikasih cambukan, seperti tantangan agar dia bisa mengikuti yang lain. Sebelum itu saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Ini saya tidak pernah membandingkan guru A, guru B, guru C, guru di sekolah ini, guru di sana sih. Saya tidak pernah membandingkan. Yang jelas bahwasanya ini adalah tugas kita bersama. Mohon maaf, hanya segini, nanti besok kita bahas lagi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.